Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan kata yang wajib senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu kita jadikan sebagai kewajiban sekaligus kebutuhan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin bisa melakukan semua ini kecuali atas izin Allah, kecuali atas kekuatan Allah, kecuali atas segala daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka dalam hal ini teruslah bersyukur kepada Allah, karena bersyukur adalah amalan sepanjang masa, dan bersyukur itu tidak semudah yang kita ucapkan. Bersyukur itu harus kita buktikan dengan bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bersyukur secara teori, banyak yang bersyukur secara lisan, lalu dia mencukupkan dirinya sampai di situ. Padahal seharusnya dia melanjutkan syukur atas perbuatannya. Di antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan ketaatan. Dan di antara tanda kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menjauhi segala larangan. Maka buktikan segala syukur itu bukan hanya dengan lisan, namun juga dengan perbuatan. Kita buktikan bahwasanya kita ini sebenarnya betul-betul berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sambil terus berdoa kepada Allah agar Allah terima seluruh amalan yang kita persembahkan. Ana selalu buka majelis dengan muqaddimah, dengan doa yang enggak pernah Anda lupakan dalam muqaddimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang Nabi SAW panjatkan dalam zikirnya pagi dan petang. Sehingga doa seperti ini bagian dari bentuk kita itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Syukran. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mengapa Nabi SAW memulai doa beliau dengan ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki yang halal? Sebab bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal kalau kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat? Dengan ilmu nafi' kita jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita bisa mencari rezeki yang halal. Dan dengan rezeki yang halal itu akan berimbas pada amalan mutaqabbalah, itu amalan yang diterima. Bagaimana mungkin amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita makan dari makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, kenyang dengan sesuatu yang haram? Maka yang semua ini bisa menghalangi kita dari diterimanya seluruh amalan. Artinya dengan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang thayyib, yang halal, endingnya adalah amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini hendaknya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita mencari ilmu yang bermanfaat, mencari rezeki yang halal, dan Allah terima seluruh amalan kita. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hibbai, antum yang menisbatkan diri sebagai umat Nabi, antum yang menisbatkan diri sebagai para pecinta Nabi, tapi ketika disebut nama Nabi tidak mau salawat, pertanyakan status itu. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika disebutkan nama beliau kita enggak mau bersalawat kepada beliau. Salawat kepada beliau itu bukan sallu alaihi. Ketika disebutkan nama Nabi SAW, kita salawat, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Minimal begitu. Sallallahu alaihi wasallam.
Kita ucapkan sholawat, itu bentuk kita mencintai beliau. Bagaimana mungkin disebut cinta kalau menyebut saja pelit? Bagaimana disebut cinta tatkala kita malu menyebutkan orang yang kita cintai? Baru dari tahap itu kita mengamalkan. Jadi status sebagai umat Nabi, label sebagai umat Nabi, itu nggak akan bertahan kalau kita tidak mau berusaha mencintai Nabi. Dan mencintai Nabi tidak akan bertahan kecuali kita mau mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Maka jadilah umat beliau yang sejati, bukan cuma label aja. Majelis pencinta Nabi, mencintai Nabi, namun dia tidak sejatinya mengamalkan syariat-syariat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sambil terus berdoa agar Allah istiqomahkan. Karena hidayah itu milik Allah. Dan kita ini alhamdulillah lahir mungkin dalam keadaan Islam. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah berikutnya setelah Islam adalah as-sunnah. Bagaimana mungkin kita bisa hidup mulia di atas Islam kecuali Islam yang sesuai dengan didikan sunnah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua memang bisa berstatus Islam, berKTP Islam, disebut sebagai Muslim, namun tidak sebagai Muslim yang sunnah atau Muslim yang mengamalkan sabda Nabi SAW, melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena banyak di antara kita Muslim namun membenci syariat Nabi, Muslim malu menjalankan sunnah, Muslim bangga dengan bid'ah. Wal'iyadzubillah. Dan kita ini sebagai Muslim harus terus mempelajari ilmu, terutama mengenal bagaimana sunnah Nabi SAW, sehingga kita bisa benar-benar beramal di atas tuntunan Nabi SAW. Hibbati barakallahu fikum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bawa'is al-Khalas minadz-dzunub. Bawa'isul Khalas minadz-dzunub, yaitu kiat-kiat terlepas dari dosa-dosa. Dan malam hari ini walillahil hamd menutup angka 2024 gitu ya. Menutup angka tahun ini kita berada di kiat yang ke-18. Artinya sisa 2 kiat lagi selesai kitab ini. Jadi ahlan wa sahlan bagi antum yang baru gabung, bentar lagi selesai kitabnya. Masyaallah ya. Baru gabung udah selesai kitabnya Ustaz. Udah pulang-pulang jadi ustaz lagi. Masyaallah. Kadang-kadang ngajinya bentar, pulang jadi mufti. Masih fatwa langsung. Enggak tahan jenggot sedikit langsung jadi ustaz gitu. Subhanallah. Di zaman sekarang banyak sekali seperti itu. Kita belajar bertahun-tahun, berjuang bertahun-tahun, mengkaji, mempelajari, diuji segala macam. Duduk di majelis masyayikh, menimba, diuji sama mereka. Tiba-tiba kalah sama yang pulang kajian langsung jadi ustaz. Subhanallah. Bagaimana mungkin majelis-majelis rutin yang menjelaskan kitab runut dari awal sampai akhir tidak dihadiri? Padahal itu membahas ilmu dari awal, perlahan dibahas satu persatu. Dan ilmu itu dipelajari gitu, bitadarruj. Kita tuh naik step by step, nggak bisa tiba-tiba langsung ke ini. Ilmu itu harus dimulai dari dasar-dasarnya. Bahkan dalam menyampaikan kitab, itu tidak serta-merta mencari kitab yang lagi viral terus dibahas di kajian. Nggak gitu cara ngaji. Step by step bahas. Misalnya lagi pengen kajian tauhid, cari kitab tauhid yang sesuai. Enggak serta-merta langsung ayo kita belajar kitab tauhid yang levelnya langsung di atas. Karena belajar itu ada stepnya. Dan itu yang mungkin selama ini kita salah langkah, sehingga kadang-kala kita tidak mempelajari akar, tiba-tiba pengen mencicipi buahnya. Kita tidak belajar dari dasar, namun tiba-tiba berasa paling berjasa atas terbitnya buah itu. Itu bermasalah. Maka malam hari ini kita masuk pada kiat yang ke-18 insyaallah taala dari 20 kiat yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan dita'liq, dikomentari oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Karena pembahasannya panjang, maka anak akan langsung membahas pembahasan kitab ini tanpa muqaddimah. Dan malam hari ini kita akan mengkaji satu kaidah usul dalam agama kita. Sebuah kaidah yang dipakai oleh para ulama di dalam semua aspek. Kaidahnya berbunyi at-takhliyah qabla tahliyah. Itu kaidahnya. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Huna al-kha wal ha. Ini at-takhliyah bil kha wa at-tahliyah bil ha. Dan at-takhliyah itu artinya mengosongkan, membersihkan. At-tahliyah pakai ha itu artinya menghiasi atau mengisi sesuatu dengan sesuatu yang indah. Sebelum mengisi, kita harus membersihkannya. Maka itu tema yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi membersihkan sebelum menghiasnya.
Kita bersihkan dulu tempatnya, baru kita tanam atau baru kita simpan sesuatu yang nantinya akan kita pandang sebagai sesuatu yang indah. Ini kaidah dipakai oleh para ulama di dalam banyak perkara. Dalam akidah dipakai kaidah ini. Bersihkan hati kita dari kesyirikan, maka tauhid akan mudah masuk menghiasi hati kita. Bersihkan bid'ah di dalam hati kita, maka sunnah mudah masuk ke hati kita. Bersihkan hati kita dari kesombongan, maka masuk ilmu menghiasi hati kita. Ini dipakai dalam segala aspek. Jadi kaidah ini dipakai oleh para ulama dalam segala aspek. Dan di dalam pembahasan ini, penulis menginginkan kita memakai kaidah ini dalam ranah dosa. Apa maksudnya? Bersihkan dosa kita. Bersihkan diri kita dari dosa, maka akan mudah kita masukkan apa yang kita ingin masukkan ke dalam hati kita untuk menghias diri kita. Bersihkan dosa dalam diri kita, masukkan ilmu untuk menghias diri kita. Bersihkan dosa dalam hati kita, masukkan akhlak untuk menghias diri kita. Begitu. Ini rumus yang dari awal ingin disampaikan oleh penulis. Dan kaidah ini sekali lagi dipakai dalam segala aspek. At-takhliyah qabla tahliyah. Mengosongkan, membersihkan sebelum kita menghiasnya. Jadi jangan sibuk menghias kalau belum dibersihkan. Bagaimana mungkin kita pengen merenov rumah padahal rumahnya juga belum dirapi-rapiin sama kita. Orang kalau mau pindahan, yang pertama kali dilakukan kan bukan mindahin barang, bukan ngisi barang, tapi kita bersihin dulu rumahnya. Kita bersihin semuanya rumahnya. Udah bersih semuanya, baru kita masukin barang. Habis itu apa? Baru dihias, ditaruh, di setup tempat yang pantas seperti apa, dirapi-rapihin, lebih enak lagi dilihat. Jangan sibuk sama menata, padahal belum membersihkan. Itu yang akan disampaikan pada pembahasan malam hari ini. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-saminu asyar, yang ke-18 adalah an ya'lama anna tafrighal mahalli syartun linuzuli ghaisir rahmah. Kata beliau, hendaklah kita mengetahui bahwasanya mengosongkan lahan, mengosongkan tempat itu syarat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghaisur rahmah maksud penulis sebenarnya di sini adalah hujan. Agar kebun kita atau ladang kita atau bahkan sawah kita itu bisa tumbuh dengan baik, maka awalnya kita bersihkan, kita kosongkan dulu lahannya sampai akhirnya Allah turunkan hujan dan tumbuh nanti tanaman-tanaman apa yang kita rencanakan. Wa tanqiyatuhu minad daghali syartun likamaliz zar'. Kata beliau, membersihkan lahan dari semak belukar, dari semak-semak, syartun merupakan syarat likamaliz zar'. Syarat kesempurnaan ladang kita atau pertanian kita. Artinya ini lagi digambarkan secara hissiyah oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan kalau kita pengen punya perkebunan, punya ladang, punya sawah yang baik, pertama bersihkan dulu semua semak-semak yang kotor, semua yang bisa menghalangi tumbuh baiknya apa yang akan kita tanam. Famata lam yufarrighil mahal lam yusadif ghaithur rahmati mahallan farighan qabilan yanzilu fihi. Kalau kita belum membersihkan lahan, itu sama saja kita sebenarnya belum siap Allah turunkan hujan rahmat agar tumbuh dari ladang tersebut, lahan tersebut, tanaman-tanaman yang baik. Jadi kalau dikiaskan langsung kepada pembahasan kita, kalau hati kita masih banyak semak belukarnya, itu mau dimasukin apapun gak akan masuk. Kalau hati kita masih banyak semak-semaknya, masih banyak yang mengotorinya, maka kita sebenarnya belum siap dimasuki hidayah, ilmu, belum siap. Masih akan sulit untuk masuk. Itu yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Lalu kata beliau, wa in farraghahu hatta asabahu ghaithur rahmah lakinnahu lam yunaqqihi min ad-daghal lam yakun az-zar'u zar'an kamila. Kalau kita sudah mengosongkan lahan, tapi yang kita kosongkan masih ada semak-semaknya, masih ada tumbuhan-tumbuhan yang nantinya akan makan tumbuhan kita, itu maka belum cukup juga. Sehingga kita harus benar-benar mengosongkan semua lahan itu, kita kosongkan agar nanti ketika kita tanam semuanya bisa tumbuh dengan sempurna. Ini di sini penulis menggambarkan dengan sangat panjang tentang gambaran tersebut. Wa hadza kalladzi yuslihu ardahu wa yuhayyi'uhu wa yuhayyi'uha liqabuli zar'. Gambaran seperti ini itu seperti seorang yang ingin menanam sesuatu di dalam ladangnya, di dalam lahan tanahnya. Maka sebelum dia menanam, apalagi dia mulai ingin menghiasinya, maka mulailah membersihkan dan mengosongkannya.
Lalu beliau mengatakan fa idza tahharal 'abdu qalbahu, lihat, fa idza tahharal 'abdu qalbahu wa farraghahu min iradatis su'i wa khawatirih. Kalau seorang hamba itu mulai mengosongkan, membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan yang buruk, dari kotoran-kotoran hati, apa yang akan terjadi? Wa badara fihi badru dzikri wal fikr wal mahabbah wal ikhlas wa aradahu limahabir yahir rahmah. Ya, kalau seorang hamba sudah mengosongkan hatinya, membersihkan hatinya, lalu dia berusaha mengisinya dengan zikir, dengan tafakkur, dengan cinta, dengan keikhlasan di dalam hatinya, maka Allah akan menurunkan rahmat ke dalam hatinya. Artinya mungkin jamaah barakallahu fikum, kita bertahun-tahun ngaji, kadang-kala ilmunya tuh nggak nyampe-nyampe, nggak masuk-masuk. Itu boleh jadi kita ini lagi full memorinya gitu, lagi full di dalam kepala kita nih, penuh ruangnya. Jadi harus dihapusin dulu, yang nggak penting dihapusin, apalagi yang buruk-buruk dihapus-hapusin, supaya nanti yang masuk itu baru bisa masuk dengan baik, ilmu yang masuk ya, atau pelajaran-pelajaran yang masuk itu bisa berkembang dengan baik di kepala kita. Wa antadhara nuzulul ghaitsir rahmah fi awanihi kana jadiran fi husulil mughal wa kama yaqwa ar-raja'u li nuzulil ghaits fi waqtihi kadzalik. Kata beliau, kalau seseorang sudah membersihkan hatinya dan melapangkannya, itu sama saja dia sudah siap menerima ilmu. Simpelnya gini, Pak. Kalau kita mau belajar, kita mau duduk di kajian, manapun kajian itu, kalau di hati kita masih ada semak belukar berupa kesombongan, siapapun yang nyampein itu nggak bakal nyampe ke hati kita. Orang duduk di sini, kalau tujuannya bukan ingin memasukkan ilmu ke dalam dirinya, maka nggak akan masuk. Karena penuh di dalam hatinya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kerusakan, atau bahkan penuh dengan dosa-dosa. Nanti di akhir kita bahas, apa yang menghalangi sebenarnya? Apa yang menghalangi semua itu masuk? Atau apa dampak dari penuhnya hati kita itu? Nanti di akhir akan disebutkan. Maka di sini sebenarnya kesiapan kita di dalam menunggu turunnya rahmat dan hidayah Allah itu bagian dari cara yang harus kita lakukan. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya banyak sekali usaha-usaha orang yang katanya ingin mendapatkan ilmu, namun mereka lupa hal yang satu ini, yaitu takhliyah ini. Mereka lupa membersihkannya, mengosongkannya, sehingga semua kayak sia-sia gitu. Semua jadi hilang sia-sia. Saya langsung ke prakteknya saja, karena saya lihat di sini Ibnul Qayyim itu benar-benar menggambarkan. Saya ringkas pembahasannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala benar-benar menggambarkan secara zahir. Jadi kalau ada seseorang punya lahan tanah, ya, dan dia pengen menanami tanah tersebut dengan sesuatu, maka tips yang harus dia lakukan pertama adalah mengosongkannya, membersihkannya dari segala yang bisa merusak. Setelah itu dia mulai menanam apa yang mau diisi di situ. Setelah ditanam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan ghaitsur rahmah, hujan rahmah. Setelah itu dia tinggal tunggu hasilnya. Dan beliau mengatakan gini, ada juga orang yang pengen tanamannya bagus, namun dia tidak mengikuti langkah ini, sehingga sama aja dia tunggu dengan waktu yang lama nggak ada hasilnya gitu. Yang seperti ini juga bisa merusak. Bahkan di sini ada gambaran dari beliau bahwasanya kama nasaba sairul asbabi mufdiyatan ila musabbabiha. Ada sebab akibat dalam hidup ini. Kalau kita pengen misalnya mendapatkan ilmu, ada sebab langkah-langkah yang harus kita dapatkan. Kalau kita pengen istiqomah, berarti ada sebab-sebab yang harus kita lakukan. Terus beliau mengatakan walakinnal abda li jahlihi. Kadang-kadang seorang hamba karena kebodohannya, yaghlibu alaihi syahidu 'alal ghalib. Kita fokus sama yang udah jadi akibat atau dampaknya, tapi lupa sebabnya. Tadi saya bilang di muqaddimah, kadang kita ini pengen langsung hasilnya tapi lupa prosesnya gitu. Kita pengen langsung ke hasilnya tapi lupa sama prosesnya. Ya kayak tadi, proses belajar itu dari awal, dari duduk dari awal kajiannya, dari muqaddimah sampai akhir, sabar memang perjuangannya, tapi hasilnya itu akan lebih baik dibandingkan yang baru datang keluar bawa hasil yang luar biasa gitu. Atau mengaku merasa punya hasil yang luar biasa. Maka sebab akibat di dalam kehidupan kita harus perhatikan itu. Saya akan membahas tentang bahwa kaitannya sama pembahasan kita adalah dosa-dosa itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi penghalang masuknya ilmu, masuknya amal, masuknya rahmat, masuknya hidayah. Jadi dosa-dosa kita ini menutup celah itu semua. Kalau hati seorang hamba sudah dipenuhi dengan dosa, pikiran seorang hamba dipenuhi dengan dosa,
maka nggak akan bisa dimasukin apa-apa lagi. Semuanya, segala aspeknya akan kotor sebagaimana pusatnya juga kotor. Ana kutip perkataan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Dawa Ad-Dawa. Ini kitab yang luar biasa dan ana harap antum sudah membaca kitab ini, apalagi terjemahan sudah di mana-mana. Antum tidak perlu capek-capek kayak ustadznya belajar bahasa Arab, udah baca Indonesianya selesai, paham materinya. Beliau mengatakan, "Fama yanbaghi an yu'lama," harus diketahui, "anna dzunuba wal ma'asi tadur." Sesungguhnya dosa dan maksiat itu memudaratkan, merusak. Tadi kan kita sebut ada tumbuhan-tumbuhan yang merusak kalau tidak kita bersihkan. Seperti tadi semak belukar yang harus dibersihkan. Maka dosa dan maksiat itu merusak. Wala budda anna dararaha fil qalbi ka dararis sumum fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Dosa maksiat yang ada di dalam diri kita itu derajatnya sama seperti racun yang ada di dalam tubuh kita. Ini perlu menjadi poin penting dalam hidup kita. Dosa yang kita lakukan itu racun, seperti racun dalam tubuh. Orang kalau dalam tubuhnya ada racun, mau makan apapun yang sebenarnya dia pengen itu nggak bakal jadi mudarat juga sebab ada racun di dalam tubuhnya. Atau ada virus misalnya. Kalau ada virus di dalam tubuhnya, kalau tidak disembuhkan dulu virusnya, tidak disembuhkan dulu racunnya, maka semua akan mudarat. Begitulah dosa kira-kira. Kalau masih ada dosa dan maksiat di dalam diri kita, semuanya nggak akan masuk dengan baik, semuanya akan rusak. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya dosa itu racun buat hati kita. Ini poin pertama, jemaah. Dosa itu racun hati. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kadarajatis sumum fil abdan. Jadi dosa itu seperti racun di dalam tubuh kita. Itu yang menyebabkan kita pada akhirnya sulit untuk menanam sesuatu di dalam diri kita, membiasakan sesuatu yang positif. Contoh simpel misalnya gini. Kalau hati kita masih kotor, pikiran kita masih banyak pikiran-pikiran kotor, mau ngaji bertahun-tahun juga, mau bahas apapun juga, gak akan bermanfaat, gak akan menjadi nilai plus buat dia, gak akan menghiasi diri dia, karena gak masuk, mental. Yang lebih penting dari catatan itu sebenarnya ini sama ini gitu. Jadi yang lebih penting dari catatan sebenarnya apa yang ada di kepala kita dan diri kita. Kalau ini kotor percuma. Nah, makanya antum yang gak bawa catatan bilang, nah itu Ustaz masalahnya, saya gak bawa catatan tuh karena itu gitu. Karena saya lagi bersihin ini dulu gitu, makanya saya nggak bawa catatan gitu. Alasan aja itu, alasan aja itu. Maka dalam hal ini pentingnya kita dalam belajar itu mulai membersihkan dulu yang ada di kepala, mulai membersihkan dulu hati kita, maka akan mudah masuk ke dalam diri kita. Karena orang yang meremehkan dosa atau dosa yang masih remeh di hadapan dia, itu akan besar ancamannya di hadapan Allah gitu. Dan orang ketika membesarkan dosa atau menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang besar, itu nanti akan remeh di hadapan Allah, akan kecil nanti balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan seorang salaf, Fudail bin Iyad. Kata beliau, "Biqadri ma yasgharu dzanbu indaka ya'dhumu indallah." Kalau dosa itu kita remehkan, maka dampaknya akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang remeh, tidak jadi racun, tidak mempengaruhi amalan kita, nanti baru kita tahu rasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa biqadri ma ya'zimu indaka ya'zimu indallah." Kalau misalnya dosa itu besar di hadapan kita, kita itu benar-benar menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang membebani, merusak, racun di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadi itu sebagai sesuatu yang remeh nantinya. Balasannya akan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa jamaah, tadi kaidahnya apa? Tadi Anda di awal ngulang-ulang kaidahnya biar antum pakai kaidah ini di dalam semua kehidupan. Apa kaidahnya tadi? Bahasa Arabnya dong. Nulis enggak bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya tadi? At-takhliyah qabla tahliyah. Pakai Latin aja tulisnya. At-takhliyah qabla tahliyah. Yaitu apa terjemahannya? Membersihkan, mengosongkan sebelum menghiasnya. Ini pakai kaidah ini semuanya, semua amal soleh yang lagi kita pengen istiqomahkan. Jadi kalau kita pengen istiqomah di atas sesuatu, coba cek dulu, jangan full diri kita nih. Bersihkan dulu, kosongkan dulu, baru kita perlahan isi. Contoh ilmu. Dosa itu, kalau ada dosa di dalam diri kita,
Kalau diri kita masih penuh dengan dosa, belum kita kosongkan, belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, belum kita istighfari dosa itu dan masih numpuk di dalam hati kita, sebagaimana kata Nabi, idza adnabal abdu, kalau seorang hamba itu berdosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia terus berdosa, titik hitam sampai menghitam seluruh hatinya. Tapi kalau dia beristighfar, maka kembali lagi ke settingan awal, direset ulang. Maka dalam hal ini kalau kita masih hitam hatinya, masih penuh sama dosa-dosa dan perbuatan kita ini, contoh ilmu yang pertama, itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Gak mungkin kita mau ngaji dimanapun, yang nyampein siapa, yang Syekh Sholeh Fauzan yang nyampein kajiannya, tetap aja. Karena bukan masalah siapa yang nyampein kajiannya, masalahnya dari kita. Kita sebagai penerimanya itu masih full, gak bakalan bisa masuk ilmu-ilmu itu. Ana akan sampaikan juga perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab ini Ad-Dawa. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi. Karena ilmu itu cahaya yang menerangi hati seorang hamba. Wal ma'siyah tudfi'u dzalikan nur. Dan maksiyah yang memadamkan cahaya itu. Jadi sebab sebenarnya ilmu kita tidak pernah berdampak pada diri kita, itu mungkin karena dosa kita terus memadamkan ilmu itu. Antum tahu kan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika diberikan nasihat oleh gurunya. Ada dua nasihat yang berkaitan ini. Yang pertama, nasihatnya Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i. Yang kedua, nasihatnya Imam Waqi' kepada beliau. Ini faedah barakallahu fikum. Antum kalau misalnya ingin meminta nasihat kepada guru, pastikan jelaskan semua sebab-sebab itu, sebabnya secara jelas kepada gurunya. Jadi jangan anonim menjelaskannya, jangan gak jelas. Takutnya nanti gurunya memberikan nasihat tidak sesuai. Sama seperti ketika lagi periksa ke dokter, jujur penyakitnya agar diagnosanya tidak salah dan obatnya juga tidak salah. Kadang-kadang memang jamaah nanya ke ustadznya, rancu dia. Ustadznya jawab begini, nggak masuk sama dia ya, karena situ nggak jelaskan dengan detail. Al-Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya itu Imam Waqi'. Ketika beliau mengatakan apa? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi', gurunya Syafi'i, nyuruh apa? Memerintahkanku untuk meninggalkan maksiat. Apa kata beliau? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan ada di dalam hati para pemaksiat. Jadi kaitannya sama dosa kita, ilmu gak masuk dalam diri kita. Banyaknya dosa kita menyebabkan ilmu tidak masuk ke dalam diri kita. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya gak mungkin masuk ke dalam hati para pemaksiat. Al-Imam Malik juga memiliki nasihat yang hampir serupa dengan Asy-Syafi'i. Imam Malik melihat Asy-Syafi'i itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam kekuatan hafalan dan pemahamannya. Lalu beliau mengatakan apa? Inni ara, sesungguhnya aku melihat dirimu wahai Syafi'i, qad alqa ala qalbika nura. Sungguh Allah telah memberikan kepada hatimu itu cahaya. Fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'siyah. Jangan engkau padamkan cahaya di dalam hatimu dengan maksiat. Sehingga sejatinya dosa-dosa kita membuat ilmu kita selama ini tidak bermanfaat. Maka mulailah membuka majelis dengan istighfar dan menutupnya dengan istighfar. Kenapa demikian? Karena duduknya kita di majelis ilmu tidak akan berdampak apapun kalau diri kita masih penuh dengan dosa-dosa. Anda belum masuk sama perkataan Syekh Abdul Razak, karena pengen agak menyimpang sedikit dari penjelasan itu untuk menjelaskan bahwa pentingnya mengosongkan itu, pentingnya membersihkan itu. Jadi dosa kita bersihkan, ilmu masuk. Itu pertama. Jadi kalau kita membersihkan diri kita dari dosa, ilmu mudah masuknya. Ya coba ngaca aja sama diri kita sendiri, kok selama ini susah banget belajar, gak masuk-masuk. Al-Arabiyyah baina yadai gak kelar-kelar. Durusulullah gak maju-maju kan gitu ya. Kitabut Tauhid Muqaddimah gak maju-maju. Tahsin Al-Fatihah baru a'udzubillah disuruh ulang. Nah ini ilmu kenapa gak maju-maju? Itu mungkin perbanyak dulu istighfar, muhasabah. Jangan kadang ngaji, ini aneh gak masuk-masuk, ini ustadznya aja gak benar gitu. Langsung ustadznya gak benar. Aneh belajar bahasa Arab setahun baru bab 2 ustadznya gak benar. Ente gak benar gitu. Kita yang harus istighfar gitu. Mungkin kita yang bebal banget ini, gak bisa dibilangin. Bertahun-tahun kita ngaji, bertahun-tahun duduk di kajian, semua ustadz-ustadz kibar sudah kita duduki majelisnya, tapi gak ada efeknya buat diri kita. Dosa kita penyebabnya. Bersihkan dulu, dikosongkan dulu.
Kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita masukkan ilmu, karena ilmu itu cahaya, nggak mungkin nyala di hati yang gelap, nggak mungkin. Hati yang penuh dengan dosa itu sulit dimasuki ilmu. Itu contoh yang pertama, ilmu. Jadi kalau kita tidak membersihkan diri kita dari dosa, ilmu nggak masuk. Yang kedua, menghalangi rezeki. Ini catatan buat kita para pekerja ini. Yang menyebabkan rezeki kita selama ini sebenarnya gaji yang turun lewat doang gitu. Ya. Yang nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa keberkahannya. Gaji di atas UMR, sedekahnya masih 2000 juga. Nah ini boleh jadi sebab dosa-dosa kita, sehingga rezeki yang masuk tidak menjadi dampak apapun buat diri kita. Ketahuilah bahwasanya dosa juga menghalangi datangnya rezeki. Ada sabda dari Nabi SAW, hadis ini riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, innal abda la yuhram rizq. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki akibat dosa yang dia lakukan. Jadi gara-gara dosa kita, rezeki itu terhalang masuk ke dalam diri kita. Maka pentingnya tadi membersihkan dulu, baru rezeki masuk, kan gitu. Baru rezeki masuk ke dalam diri kita. Dan ini anak kutip juga perkataan Ibnu Qayyim, kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi fatarkut taqwa majlabatun lil faqri. Sebagaimana takwa kepada Allah, takwa itu berarti saat kita benar-benar mensucikan diri kita, mentaati perintah Allah, itu adalah sebab datangnya rezeki, kan gitu. Maka meninggalkan takwa atau berdosa, bermaksiat, meninggalkan takwa itu sebab kefakiran, kemiskinan. Jangan sampai kita ini udah miskin harta, fakir harta, lalu juga fakir amal. Udah fakir harta, fakir amal. Udah sengsara dunia, sengsara akhirat, waliyadzubillah. Maka dalam hal ini pentingnya kita mengetahui bahwasanya rezeki akan terhalang bila diri kita atau kita belum sempat membersihkan hati kita atau diri kita dari dosa-dosa itu. Antum kan tahu ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat disebut sebagai ayat apa, Pak? Ayat apa namanya? Masya Allah, antum luar biasa nggak tahu ini. Ada istilah 1000 dinar ya. Ayat 1000 dinar katanya. Pakai ayat ini sukses langsung dibilang. Pakai ayat ini mantra. Ini ayat dipakai mantra ini buat bisnis-bisnis. Pokoknya kalau mau bisnis, amalkan wa may yattaqillah ini 100 kali, maka engkau akan dapat rezeki. Musibah yang seperti ini. Pengen dapat rezeki tapi melakukan kesyirikan. Pengen mendapatkan rezeki tapi melakukan dosa. Pengen mendapatkan rezeki melakukan bid'ah, kan nggak mungkin gitu. Maka dalam hal ini dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak mungkin mendatangkan rezeki. Sebaliknya ketika kita bertakwa, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang halal saja, apa yang Allah perintahkan saja, rezeki itu datang meskipun sedikit. Rezeki itu datang meskipun tidak langsung banyak. Maka dalam ini pentingnya kita mengosongkan dulu, membersihkan diri kita dari dosa agar rezeki tidak terhalang. Itu diantara penghalangnya atau menghalangi rezeki. Yang berikutnya, dosa itu sumber kesengsaraan. Ini yang lagi bicara dampak negatif dosa. Itulah sebabnya kita harus meninggalkannya. Dosa itu sebab kesengsaraan. Ana ngutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna sayyi'ata sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi." Allah. Total kesengsaraan disebutin semua sama Ibnu Abbas. Sesungguhnya dosa menghitamkan wajah, menggelapkan kuburan dan hati, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan mendatangkan murka orang lain kepada kita. Ulang, sesungguhnya dosa menghitamkan wajah, menggelapkan kuburan kita dan hati kita, dan melemahkan badan kita. Jadi sebenarnya membuat badan kita cepat sakit itu dosa kita. Lemah tubuh kita, fisik kita lemah itu karena dosa kita. Wahnan fil qalb, wahnan fi al badan. Wa naqsan fi rizqi, mengurangi jatah rezeki dan mendatangkan murka orang lain. Jadi karena dosa kita nih, efeknya kemana-mana, Pak. Efeknya kemana-mana. Teman kerja yang hasad sama kita, teman kerja yang berusaha menjatuhkan kita, atasan yang ngejatuhkan kita, itu sebenarnya boleh jadi karena dosa-dosa kita juga, dan kita harus muhasabah tentang itu. Berarti dosa ini sumber kesengsaraan, menghitamkan wajah.
Ustadz kalau kayak gitu anak paling banyak dosanya gitu, karena hitamnya jelas sekali gitu. Nah, tidak secara zahir tapi memang kelihatan sekali ada hitam karena dosa kan gitu ya. Ada hitam karena yang lainnya. Tapi dalam hal ini mana hitam karena dosa? Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah. Surat apa ini? Nah, setiap duduk di majelis anak ada pertanyaan surat apa pokoknya. Murojaah hafalan. Ini diantara dosa pertama kita, hafalan kita hilang. Punya hafalan tapi hilang. Surat Abasa. Ending surat Abasa Allah bilang, wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah yang cerah, dhahikatun mustabsyirah. Wajah yang berseri-seri, tersenyum indah. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah yang tertutup oleh debu-debu. Hitam dekil. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatar. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang banyak dosanya. Artinya dosa ini menghitamkan wajah, betul. Akibat dosa kita yang grow up, wajah kita gagal glow up gitu bahasanya. Dosa kita yang terus bertambah itu membuat wajah kita gagal jadi tampil cerah di hadapan orang. Kelihatan sekali mukanya. Maka dalam hal ini bisa menghitamkan wajah, bisa menggelapkan hati dan kuburan, waliyadzubillah. Dan ini juga bagian dari kesengsaraan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Terutama wahnan fil badani, lemahnya fisik kita gara-gara dosa itu. Apa yang disebut sebagai lemahnya fisik? Tes. Orang kalau tarawehannya gak mau panjang-panjang, banyak dosanya. Lemah badannya. Pengen cepet-cepet mulu tarawehannya. Ramadan minta Allah membalik Ramadan. Begitu dikasih Ramadan pengen cepet-cepet kelar dari Ramadan. Ngapain minta gitu? Udah minta-minta dari Rajab, udah minta-minta dari Syaban. Begitu dikasih Ramadan minta cepet-cepet kelar. Di antara tindakan kita minta cepet-cepet apa? Pengen cepet-cepet hatam. Pengen cepet-cepet kelar tarawehnya. Pengen cepet-cepet selesai puasanya. Nah, ini apa? Kita tidak menikmati itu sama sekali. Salat misalnya. Begitu imam baca alif lam mim getar langsung. Baru alif lam mim getar. Wah, goyang kanan, goyang kiri. Sebenarnya bukan kita yang tua, bukan. Orang banyak kok kaki-kaki kuat berdiri tegak, yang muda yang nyender gitu. Coba lihat di majelis ini, yang muda yang nyender. Kalau yang tua nyender wajar. Ini yang muda yang nyender kan bermasalah gitu. Kadang-kadang bukan karena usianya tuh. Wawahnan fil badani itu kelemahan pada tubuh kita itu gara-gara dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah itu telah mengangkat beban di punggungmu wahai Muhammad yang telah memberatkan punggungmu. Berarti secara fisik dosa itu memberatkan tubuh kita sehingga kita lemah jadinya. Gara-gara dosa kita yang banyak melemahkan tubuh kita di dalam menjalankan ketaatan. Salat enggak bisa panjang. Tilawah nggak bisa banyak, ya kan? Itu semua akibat dosa-dosa kita melemahkan ibadah kita, melemahkan ketaatan kita. Waliyadzubillah. Persiapkan itu, bersihkan diri kita. Apalagi berapa hari lagi kita menuju Ramadan jamaah? Dekat. Para salaf itu 6 bulan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin. Mereka itu 6 bulan persiapannya menuju Ramadan. Para salaf kita itu 6 bulan. Kita ini 2 bulan menuju Ramadan. Itu pun belum siap-siap gitu. Maka di antara cara mempersiapkannya adalah membersihkan hati kita. Agar apa? Masuk semuanya dengan mudah. Ilmu masuk, amalan masuk, istiqomah insyaallah. Maka yang seperti ini, itu sebab kita bisa benar-benar kuat di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya baru masuk perkataan Syekh Abdul Razzaq. Kata beliau, bayyana al-musannif rahimahullahu taala qaidatan azimah. Kata beliau, Ibnul Qayyim itu telah menjelaskan sebuah kaidah yang agung. Tadi kaidah yang kita sebutkan, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Wa hiya anna tafrighal qalbi min darani syirki wal bid'ati wal ma'siyah syartun li husulil khairi wal barakah. Sesungguhnya mengosongkan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran maksiat, itu syarat masuknya kebaikan dan keberkahan. Jadi kalau pengen kebaikan dan keberkahan masuk, hilangkan dulu daran asyirk, kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran bid'ah dan kotoran-kotoran maksiat.
Wa daraba rahimahullahu taala lidzalika masalan mahsusan. Dan Ibnul Qayyim, tadi saya enggak bacain semua, menggambarkan permisalan yang mahsus. Mahsus itu kalau bahasa ilmiahnya konkret. Kalau bahasa kitanya dipahami dengan panca indera. Jadi tergambar. Ada ladang begini itu namanya konkret. Dikasih masalan mahsus. Wa huwa anna man arada an yazra'a zar'an fa alayhi awalan an yunaqqiya al-ardha min al-adran wa yuhayyi'aha liz-zira'ah. Fa innaha ba'da dhalika satakunu ardan salihatan lil inbati wal ithmar. Kata beliau Syekh Ibnul Qayyim secara gamblang menjelaskan bahwa orang kalau pengen menanam sesuatu di ladangnya, di lahannya, yang harus dilakukan pertama adalah mempersiapkannya, mengosongkan semua lahan, membersihkan dari hama-hama atau kotoran-kotoran yang bisa merusak tanaman, baru dia mulai menanam. Maka kalau sudah seperti itu, baru satakunu ardan salihatan lil inbat wal ismar, baru tanah itu bagus, baik untuk bertumbuh, menumbuhkan tanaman-tanaman yang bagus dan berbuah. Wa alaihi aidan an yata'ahada an-nabat wa an yahmiyahu mimma yadurruh. Hendaknya juga dia menjaga tanamannya dari hama, dari perusak-perusak. Fa yub'idu anhu an-nabat wal hasyarat al-mudiyah. Dia berusaha menghindarkan hama hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa merusak tanamannya. Wallati qad tankhiru fihi wa tumriduhu, dan segala hal yang bisa merusak tanamannya. Wa bidzalika yaslamu lahu zar'ahu wa yanmu khairan ma'in. Dengan seperti itu maka akan tumbuh tanaman yang baik untuknya. Fahakadza, ini poinnya. Fahakadza yajibu an yakuna halul mu'min, wajib keadaan seorang yang beriman itu fayajtahidu awalan. Lihat. Hendaknya seorang mukmin itu berusaha pertama bitanqiyati qalbihi wa tasfiyatihi min anwa'i syirk wal ma'asi. Langkah pertama adalah dengan membersihkan, mensucikan hati kita dari segala bentuk kesyirikan dan maksiat. Kita bersihkan diri kita dari segala bentuk syirik. Syirik sekarang anwa syatta. Begitu banyak syirik-syirik di zaman sekarang yang tidak terasa sebagai syirik. Maka kita bersihkan, berlepas diri dari segala bentuk syirik dan kemaksiatan. Liya'mural imanu fi qalbihi wa yuthmir, agar iman yang ada di hatinya itu akan tumbuh dan berbuah. Apa buah dari ilmu? Amal. Apa buah dari iman? Amal saleh. Maka kita tidak mungkin bisa beramal saleh kecuali kita menumbuhkan dulu iman dengan baik di dalam hati kita. Dan iman tidak akan tumbuh di dalam hati kita kalau kita masih kotor dari kesyirikan dan maksiat. Tsumma yajtahidu ba'da dzalika bi ta'ahudi hadzal iman wa tasfiyatihi mimma qad yashubuhu min adz-dzunubi wal ma'asi. Fayubadiru ila at-taubati wal istighfar wat takhallus minha bil iqla'i anha liyazdadul imanu numuwan fi qalbihi wa tanzilu alaihi ar-rahmat wal barakat. Sampai situ perkataan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, kemudian setelah dia membersihkannya, mengosongkannya, maka dia menjaga betul imannya dari segala bentuk kerusakan atau perusak. Jadi orang kalau lagi pengen nanam sesuatu kan dia jaga betul tanamannya. Dijaga betul, disiramnya teratur, dikasih pupuk jelas, dijauhkan dari jangkauan orang-orang yang bisa merusaknya, dijaga betul tanamannya itu. Begitulah kira-kira orang menjaga iman. Dijaga betul. Apa-apa yang bisa merusakkan, melemahkan iman, dihindari. Ini bisa merusak iman saya nggak ikut. Ini bisa merusak kualitas ibadah saya nggak lakukan. Kan gitu enak. Orang misalnya disodori korupsi gitu, terus dia bilang ini bisa merusak iman saya nggak mau. Itu kan enak gitu ya. Ini enak baru. Itu bisa merusak iman saya. Atau misalnya orang disogok pakai uang haram, dia bilang ini bisa merusak keberkahan hidup saya. Itu baru menjaga namanya. Jangan dikit-dikit, oh iya, langsung. Hijau mata kita, subhanallah. Kalau soal duit, semua. Hatta ustadz, hatta kiai, kalau duit hijau dia. Dia pokoknya kalau ngeliat duit sama. Mata manusia itu gak dibeda-bedain sama Allah soal itu. Subhanallah. Maka jaga diri kita dari segala bentuk kerusakan-kerusakan tersebut. Dan terakhir pesan saya, berkaitan dengan jangan justru merusak iman yang sudah kita tanam dari puluhan tahun ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil dan sementara. Ana kasih contoh simpel. Kita ini memupuk iman misalnya 1 tahun, kita menanam iman 1 tahun, rusak sebab 1 malam. Ya.
Iman kita yang kita tanam dari waktu yang sangat panjang rusak sebab satu malam. Gara-gara tahun baruan misalnya. Gara-gara dia justru ikut-ikutan di dalam merayakan tahun baru. Rusak semuanya. Akibat kita akhirnya bertasyabuh, kita merayakan sesuatu yang tidak diajarkan, apalagi dengan kemaksiatan. Coba orang merayakannya dengan kemaksiatan, konser, dangdut dan lain-lainnya. Maka merusak semuanya. Bagaimana tahun yang akan datang itu bisa lebih baik dan penuh keberkahan kalau kita menutup dan memulainya dengan kemaksiatan. Ana ulang lagi. Bagaimana tahun yang akan datang bisa penuh dengan kebaikan dan keberkahan kalau kita menutup dan memulai tahun itu dengan kemaksiatan. Maka jangan bermaksiat. Cari hal-hal yang benar-benar lepas dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak apa yang sudah kita tanam lama ini. Sambil memohon kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang menjaga. Itu yang bisa Ana sampaikan. Maka kiat yang ke-18 Ana jelaskan secara singkat ahibbai supaya waktunya pas. Target Ana Januari kiat 19, Februari kiat 20. Ramadan kita istirahat. Istirahat Ramadan? Enggak mungkin. Ramadan kita berjuang. Kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Lalu berikutnya baru kita akan membahas pembahasan yang lain insyaallah taala. Barakallahu fikum. Yang berbicara jauh lebih harus mengamalkan apa yang diucapkannya. Yang berbicara mungkin banyak dosanya namun Allah tutup, Allah jaga sehingga antum tidak mengetahuinya, maka harus banyak beristighfar dan bertaubat. Semoga Allah ampuni dosa ana dan dosa antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Allah ampuni dosa kita 1 tahun ini, dan Allah bimbing kita agar menghindari dosa di tahun berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di luar majelis insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.